Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to come back my channel Caksim ya di sini ya. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu beserta keluarga dan diberi kemudahan dalam segala hal dan diberi rezeki yang melimpah dan diberi umur yang panjang ya. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah kisah-kisah ya, kisah-kisah yang mengharukan ya, yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Dan semoga kisah-kisah ini menjadi motivasi atau renungan untuk kita menjalani kehidupan yang fana ini, yang penuh dengan liku-liku dan cobaan ini, agar kita bisa bijaksana dalam menyikapinya. Yuk kita langsung saja lanjut video yang satu ini. Let's go. Kisah-kisah sedih dalam kehidupan. Caksim Channel. Kisah yang satu ini adalah motivasi bagi para istri agar janganlah memperlakukan mertua dengan yang kayak seperti ini ya. Lakukanlah mertua dengan sebaik-baiknya, karena mertua adalah sama dengan orang tua kita sendiri, karena kita sudah menikah dengan suami kita. Inilah video yang pertama, kisah sedih seorang mertua. Ada apa dengan laki-laki ini menyuapi istrinya dengan marah sekali? Awalnya, saat sang suami duduk dengan ibunya, dia pun memberikan 2 piring makanan, satu untuk suaminya dan satu untuk ibunya. Tapi sang suaminya ada ikannya, sedangkan sang ibu tidak ada ikannya, hanya ikan garam. Dan sang anak bertanya, "Ada apa, Bu? Kenapa ibu hanya makan dengan garam, sedangkan aku dengan ikan, Bu?" Akan aku tanyakan kepada istriku. Dan akhirnya sang suami pun masuk ke dapur menemui istrinya. Tanpa basa-basi sang suami menyuapi istrinya dengan nasi yang bercampur garam tadi. Sang suami pun berkata, "Kamu jangan seperti itu kepada ibuku. Kau beri ibuku nasi dengan garam. Aku kerja banting tulang hanya untuk kebahagiaan kamu dan ibuku. Awas, jangan kau lakukan lagi." Kisah sedih dan mengharukan ini saya ambil dari sosial media. Dengan segala kekurangannya, seorang wanita cantik ini yang dari Jepang ini ya, dia mampu bertahan meskipun dalam keadaannya yang serba kekurangan. Dia mempunyai semangat hidup yang tinggi. Bagaimana dengan kita yang mempunyai kedua tangan, tapi kadang-kadang kita sedih dan mengambil jalan pintas untuk melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan nyawa kita. Langsung saja kita support dia, si gadis Jepang ini yang sangat semangat dalam hidupnya. Let's go. Sungguh respect sekali gadis cantik ini. Meskipun dia mempunyai banyak kekurangan dan dia tidak normal, tapi semangat hidupnya sungguh luar biasa. Dia pun membeli makanan atau sesuatu dengan mulutnya dan membawanya pulang. Saat dia mau membeli apapun, dia menggunakan kakinya. Bukan dia tidak sopan, memang dia tidak mempunyai tangan, dan dia memakan sesuatu dengan kakinya. Sungguh semangat yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita yang masih normal? Kadang kita kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki. Contohlah gadis ini. Dia sangat semangat sekali dalam hidupnya, walaupun dia tidak mempunyai kedua tangan. Kisah ini adalah kisah romantis antara dua pasangan suami istri. Meskipun sang suami dalam keadaan terluka dalam bekerja, tapi dia mampu menyembunyikannya dari sang istri. Meskipun dia mengalami yang rasa sakit, tak ingin istrinya bersedih, dia pun biasa-biasa saja di depan istrinya. Let's go, let's go. Inilah keluarga yang harmonis. Saat suaminya berangkat kerja, dia pun menyimpan sisa uang hasil belanjanya ke dalam sebuah celengan.
dan suami pun giat bekerja. Tetapi saat sang suami sedang bekerja, tiba-tiba kakinya tertusuk oleh sebuah paku. Akhirnya dia pun membungkus lukanya dengan sepotong kain. Saat pulang, tak ingin istrinya mengetahui hal itu dan dia tidak ingin istrinya bersedih. Dia pun melepas ikatan tersebut. Dia pun berjalan normal agar istrinya tidak mengetahui. Dan dia pun masuk ke dalam rumahnya dengan penuh lelah. Saat itu istrinya langsung membawakan dia segelas air minum. Saat istrinya sedang memijit, tidak sengaja melihat kaki suaminya yang sedang tertusuk paku tersebut. Dan dia mengobatinya dan memakaikan perban. Dan sang istri itu pun membelikan sepatu untuk suaminya. Dari hasil ia menabung di celengan. Sungguh istri yang penyayang sekali pada suami. Kisah yang keempat ini adalah kisah seorang bapak tiri yang sangat pemarah sekali. Dan dia selalu marah dalam keadaan apapun. Untung ada seorang anak yang mampu menginsafkan seorang bapak tiri ini. Dan akhirnya bapak tiri ini menjadi baik kembali dan rukun seperti ayahnya sendiri. Kita langsung saja saksikan. Let's go! Di saat makan siang bersama guys, sang bapak tiri ini tiba-tiba marah karena tidak cocok makanannya dengan dirinya guys. Dia selalu marah-marah kepada anak dan istrinya. Dan mereka berdua bersabar dan saling berpelukan guys. Saat sang istri menyetrika bajunya, sang bapak tiri ini mau berangkat kerja guys. Tetapi saat bajunya masih basah, dia pun marah dan dia melempar kembali bajunya. Dan saat itu tanpa sepengetahuan mereka, sang anaknya melihat guys. Sang anak pun kembali mewek lagi guys. Sungguh sangat kasihan guys. Saat mau berangkat kerja, saat sang istri mengepel lantai, tiba-tiba sang suami terpeleset guys. Dan dia pun marah-marah kepada istrinya. Saat dia mau memberikan tinjuan gokong, sang anak pun menghalangi guys. Ia rela disakiti daripada ibunya guys. Dan gara-gara keberaniannya, sang ayah itu pun akhirnya sadar. Dan mereka bertiga berpelukan. Yang sayang keluarga, tekan like dan subscribe. Terima kasih. Kisah ini adalah seorang bos yang sangat dermawan sekali. Ada seorang anak kecil yang kelaparan datang ke tempatnya. Si bos ini sedang jualan roti. Dia pun memberikan sebuah roti kepada anak yang sedang kelaparan ini. Sungguh sangat mengharukan. Kalau ingin usaha Anda sukses, sukseskanlah hatimu, lapangkanlah hatimu untuk orang lain. Pasti insya Allah akan sukses usahamu. Let's go. Di sebuah toko hamburger ada seorang anak kecil yang sedang kelaparan dan dia pun memberikan uang koin kepada pegawai toko tersebut. Tapi sang pegawai toko menolaknya dan dia pun menangis di depan toko tersebut. Sang manajer pemilik toko saat itu sedang menelpon dengan rekannya. Tiba-tiba melihat anak kecil tersebut menangis dan dia pun mematikan handphonenya. Lalu ditanyai anak kecil tersebut, "Ada apa nak?" Kemudian anak kecil tersebut menunjuk hamburger yang sedang dimasak oleh pegawainya. Dan akhirnya sang manajer toko tersebut menyuruh anak buahnya pergi. Dan anak kecil tersebut berkata, "Aku ingin hamburger itu, aku lapar sekali paman." Dan kemudian sang manajer itu mengembalikan uang koin anak itu dan memberikan hamburger tersebut kepada anak kecil yang sedang kelaparan. Sungguh kasihan. Yang sayang kepada anaknya, tekan like dan subscribe. Terima kasih. Inilah video sang adik ipar yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Jangan ditiru ya guys. Yuk kita lihat. Ketika sang kakak ipar yang buta ini sendirian di kamar guys, sang adik ipar pun langsung menciumi sang kakak ipar tersebut guys. Tiba-tiba suaminya datang guys. Dia adalah suami dari kakak iparnya guys. Sang kakak pun akan masuk kamar untuk melihat istrinya. Mendengar kakaknya datang, sang adik yang kan lagi bersama istrinya di kamar itu pun bingung. Dengan tergesa-gesa dia merapikan tempat itu dan keluar dari kamar tersebut. Ketika sang kakak masuk kamar, sang kakak pun kaget ketika di dalam ada adiknya. Sang adik pun keluar dengan berkata kepada kakaknya, "Aku telah mengambilkan air minum untuk kakak ipar." "Iya, terima kasih adikku," kata kakak ipar tanpa curiga. Sedangkan istrinya pun hanya diam. Dia tidak tahu bahwa yang menciuminya adalah adik iparnya. Karena dia tidak bisa melihat ataupun buta,
Dia sangka itu adalah suaminya. Karena tak ingin keluarganya hancur, dia pun memendam perasaan ini. Bagaimana pendapat kalian? Tekan like dan subscribe. Terima kasih. Gimana sobat? Ini hanya untuk motivasi saja. Semoga Anda dalam kehidupan ini berbuat yang baik untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Semoga kita dan keluarga kita diberi kesehatan selalu, diberi harta yang barokah dan melimpah dan banyak, dan semoga diberi umur yang panjang. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar dapat motivasi untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Yang like dan subscribe, saya doakan keluarganya sejahtera dan masuk surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.